Salam tetap semangat anak muda yang semangat menatap masa depan. Bertemu lagi bersama saya Guntur Tondang, founder Risbua YouTube channel. Kali ini kita akan membahas terkait profil dari Menko Polhukam yang baru, Marsikal Hadjianto. Untuk selanjutnya teman-teman beri dukungan ke Risbua YouTube channel dengan klik tombol subscribe serta share ke yang teman-teman yang lain agar profil dari Menko Polhukam kita dapat kita ketahui bersama-sama. Ingat, klik tombol subscribe dan share. Teman-teman, kali ini saya akan berbagi informasi terkait profil dari Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia yang baru dilantik sama Bapak Presiden Joko Widodo di Rabu 21 Februari 2024, 7 hari setelah pemilihan umum ya, Capres, Cawapres dan Legislatif serta DPD Republik Indonesia secara serentak di Rabu 14 Februari 2024. Pada 21 Februari 2024, Bapak Presiden Joko Widodo melantik Marsikal Hadjianto menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, menggantikan PLT Bapak Tito Karnavian yang sebelumnya dijabat oleh Bapak Mahfud MD yang mengundurkan diri pasca beliau mengikuti seleksi sebagai calon wakil presiden yang bergandengan dengan Ganjar Pranowo. Nah, beberapa debat dan beberapa saat press conference Bapak Mahfud MD beberapa kali blunder dengan memberikan statement bahwasanya hukum di Indonesia ini masih belum tegak dan belum lurus, sementara beliau adalah Menko Polhukamnya, dan karena dengan tekanan dari para netizen masyarakat, beliau memberikan keputusan untuk mundur menjadi Menko Polhukam. Tapi kali ini kita mau berbicara terkait profil dari Menko Polhukam yang baru, yaitu Marsikal Hadjianto. Marsikal ini yang merupakan adalah pangkat tertinggi di TNI Angkatan Udara di bintang 4. Marsikal Hadjianto sebelum menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, beliau adalah Menteri ATR BPN, Badan Pertanahan Nasional. Jadi silakan masyarakat menilai bagaimana kinerja dari Bapak ini selama mengurusi bagian pertanahan secara nasional. Yang program Bapak Jokowi yang kita lihat selama ini adanya sertifikat gratis yang diberikan kepada para masyarakat, umumnya secara khusus masyarakat petani. Walaupun di Siantar Simalungun saya belum menemukan sertifikat tanah gratis diberlakukan di Siantar Simalungun. Kita belum tahu ini apakah pemerintah kabupatennya ataupun pihak-pihak terkait tidak peduli akan sertifikasi tanah yang ada di Siantar Simalungun. Semoga pemerintah Kabupaten Simalungun, pemerintah Kota Pematang Siantar mendapatkan video ini mulai bergerak untuk mengurus sertifikasi pertanahan, karena itu akan menambah income ya, pergerakan perputaran uang yang ada di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun. Sebelum menjadi Menteri ATR ataupun Badan Pertanahan Nasional, Marsikal Hadjianto merupakan Panglima TNI, ya, Panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia, menggantikan Jenderal Gatot Nurmantio yang pada akhir periodenya itu sempat tidak baikan ya dengan Bapak Joko Widodo terkait dengan isu blundernya beliau, isu-isu tentang PKI. Ya, bagaimana kalau kita lihat sejarah yang beredar, PKI itu ada hubungannya yang dikait-kaitkan mendapatkan dukungan dari TNI Angkatan Udara. Secara bijaksana Bapak Jokowi langsung mengangkat Hadjianto ini yang merupakan Kepala Satuan Angkatan Udara pada saat menjadi Panglima TNI, menggantikan Jenderal Gatot Nurmantio. Saya rasa itu merupakan keputusan yang sangat luar biasa
yang diberikan Bapak Joko Widodo untuk memberikan mental semangat kepada seluruh para satuan di bawah Satuan TNI Angkatan Udara. Marsikal Hadi Janto merupakan Panglima setelah Joko Suyanto yang diangkat dari TNI Angkatan Udara. Ya, beliau lulus Akademi Angkatan Udara tahun 1986 dan menyelesaikan sekolah penerbangan di TNI Angkatan Udara 1987. Masa muda beliau, masa melanjutkan pendidikan beliau ini anak seorang kopral yang pensiun bapaknya seorang di pangkat sersan mayor dan ibunya dikenal sebagai tukang penjak. Artinya teman-teman, sekarang ini Bapak Jokowi tetap meningkatkan nawacitanya bahwasanya anak sersan mayor bisa menjadi jenderal bintang 4. Semoga itu memotivasi kita semua, memberi kita semakin semangat dalam menatap masa depan. 1986 Marsikal Hadi Janto lulus dari TNI Angkatan Udara, dilantik berpangkat Letda oleh Presiden pada saat itu Presiden Soeharto. Sekitar tahun 2018 kita di publik sempat kontroversial ya, viral terkait istri dari Marsikal Hadi Janto yang sempat diisukan adalah keturunan dari orang Tionghoa, dan begitu juga beliau juga bisa diangkat menjadi Panglima TNI karena merupakan mantan ajudan Megawati. Namun secara terbukti kita lihat di surat kabar tertulis maupun di televisi bahwasanya istri beliau bukanlah keturunan Tionghoa, yang merupakan istri beliau merupakan asli keturunan Jawa dan belum pernah menjabat sebagai ajudan dari Megawati pada saat beliau menjadi Presiden Republik Indonesia. Pada saat itu juga beliau ini merupakan jenderal yang paling memiliki kekayaan yang paling rendah yang diketahui secara umum, karena kekayaan beliau pada saat menjabat sebagai Panglima TNI hanyalah sekitar 5 sampai 6 miliar rupiah. Pada saat itu Republik Indonesia sangat heran karena seorang Panglima TNI hanya memiliki harta demikian, karena secara umum di Indonesia kalau sudah jenderal itu bukan lagi 5 sampai 6 miliar ratanya. Jadi pertanyaan kita, dari mana penghasilan mereka? Mudah-mudahan Marsikal Hadi Janto memotivasi kita semuanya. Jabatan karir politik dari Marsikal Hadi Janto ini sangat singkat ya, mudah-mudahan panjang karena dia berpartisipasi di politik sejak pemerintahan Bapak Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Selesai beliau menjabat sebagai TNI Panglima, beliau diangkat sama Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menjadi Menteri ATR Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional bersama Wakil Menterinya Raja Juli Antoni. Setelah berhubung Mahfud MD mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam dalam misinya menjadi calon Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo melantik Marsikal Hadi Janto menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Sepertinya ini memang layak untuk diemban oleh seorang TNI berpangkat Marsikal ataupun bintang 4. Sebelum berkarir di politik, beliau ini lama di militer ya. Jabatan terakhir sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia menggantikan Gatot Nurmantio yang pada saat itu berseberangan dengan Bapak Jokowi karena Gatot Nurmantio sudah lebih ke arah pada saat itu dianggap diduga sudah mulai ke arah ranah politik, lawan politik dari Bapak Joko Widodo. Dan sebelum menjadi Panglima TNI, Marsikal Hadi Janto juga sudah pernah menjadi Kepala Satuan Angkatan Udara. Sebelum menjadi Angkatan Udara, beliau ini sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2015 beliau menjabat sebagai Sekretariat Presiden ataupun Pasukan Pengaman Presiden. Yang dapat saya berikan terkait profil dari Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan kita yang baru dilantik di 21 Februari 2024 oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo kepada Marsikal Hadi Janto. Semoga perpolitikan, hukum, dan keamanan di Indonesia semakin meningkat, semakin lebih baik agar kehidupan kita
menjauh lebih baik. Salam tetap semangat, anak muda yang semangat menatap masa depan. Saya Guntur Oktor Tondang, founder sebuah YouTube channel YouTube, meminta kepada Bapak Ibu yang menonton sampai detik akhir ini untuk mengklik tombol subscribe dan share kepada teman-teman lainnya. Horas.